Halo semua, perkenalkan nama saya Trifanka Irsyane Eli dengan NIM 2319032, Program Studi Pendidikan Biologi dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester Anatomi dan Fisiologi Hewan yang diampu oleh Ibu dosen Ervi Melani Lalupanda, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Pada saat ini saya akan membahas tentang kelas reptilia, yaitu buaya. Materi pembahasan saat ini yaitu yang pertama sistem pencernaan, yang kedua sistem pernapasan, yang ketiga sistem sekresi, dalam hal ini proses pembentukan urin, dan yang terakhir yaitu sistem sirkulasi atau peredaran darah. Sistem pencernaan pada buaya, yang pertama yaitu mulut. Makanan akan diingesti ke dalam rongga mulut buaya yang akan mengalami pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Mulut disusun oleh sel-sel berselia yang mengekskresikan mukus atau lendir untuk membantu melumasi makanan agar mudah ditelan. Yang kedua, esofagus. Saluran esofagus akan menghantarkan makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristaltik yang dibantu oleh otot-otot penyusun dinding esofagus. Di dalam esofagus tidak terjadi proses pencernaan. Yang ketiga, lambung. Lambung akan meneruskan pencernaan dari mulut. Dinding-dinding lambung melepaskan enzim-enzim pencernaan dan getah lambung atau HCl, kemudian membantu memecahkan senyawa protein. Setelah itu, makanan akan dialirkan menuju usus halus melalui sphincter pylorus. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan organ terpanjang pada sistem pencernaan. Duodenum merupakan bagian usus halus yang pertama kali menerima makanan dari lambung. Kelenjar-kelenjar pencernaan seperti hati dan pankreas membantu pencernaan makanan secara kimiawi dengan mengeluarkan sekretnya, yang berarti pada usus halus tidak terjadi pencernaan mekanik. Pencernaan terus berjalan seiring dengan didorongnya partikel-partikel makanan menyusuri jejenom melalui gerakan peristaltik otot-otot halus. Yang kelima, usus besar. Makanan yang tidak dicerna didorong menuju usus besar. Di dalam usus besar, makanan akan mengalami pembusukan dan pengurangan kadar air. Dinding-dinding sel usus besar menyerap kelebihan air dan nutrisi penting yang belum diserap saat di bagian usus halus. Yang keenam, kloaka. Sisa-sisa makanan yang telah mengalami pembusukan pada usus besar akan dikeluarkan dalam bentuk feses melalui kloaka. Sistem ekskresi pada buaya. Tipe ginjal pada buaya adalah metanefros. Pada saat embrio, buaya memiliki ginjal tipe pronefros. Kemudian pada saat dewasa berubah menjadi mesonefros. Hasil ekskresi pada buaya adalah asam urat. Asam urat ini tidak terlalu toksik jika dibandingkan dengan amonia yang dihasilkan oleh mamalia. Asam urat dapat juga diekskresikan tanpa disertai air dalam volume yang besar. Asam urat tersebut dapat diekskresikan dalam bentuk pasta berwarna putih. Buaya tidak memiliki kandung kemih sehingga asam urat yang dihasilkan ginjalnya keluar bersama feses melalui kloaka. Sistem pernapasan pada buaya. Organ pernapasan pertama pada buaya yaitu hidung. Udara dihirup oleh hewan ini mengandung oksigen yang baru, kemudian diteruskan ke trakea. Yang kedua, trakea. Trakea yang terdapat pada hewan reptil merupakan trakea yang memanjang. Bentuknya ini memungkinkan saat hewan ini sedang memangsa, maka trakea akan menonjol. Hal ini berfungsi agar saat hewan memangsa makanannya tidak menyebabkan ia sesak nafas. Yang ketiga, bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea. Tulang-tulang rawan yang membentuk seperti cincin merupakan bentuk yang menyusun bronkus. Pada bagian bronkus terdapat bagian-bagian lagi yang membentuk seperti cabang yaitu bronkiolus. Fungsi saluran bronkus pada hewan reptil adalah mengalirkan udara searah melalui paru-paru dan mengalirkan udara yang tidak diperlukan seperti karbon dioksida dan uap air keluar paru-paru. Yang keempat, paru-paru. Reptil melakukan respirasi dengan menggunakan paru-paru. Namun, paru-paru pada hewan reptil merupakan hasil modifikasi kloaka. Kloaka adalah saluran ekskresi yang berhubungan dengan pencernaan. Pada hewan amfibi, reptil, dan burung, kloaka ada. Fungsi dari modifikasi kloaka adalah untuk meningkatkan kemampuan paru-paru
melakukan pertukaran gas. Yang terakhir yaitu katu penutup. Kelebihan pada hewan reptil adalah memiliki katu penutup. Fungsi katu penutup pada sistem respirasi hewan reptil adalah memudahkan hewan reptil untuk bernapas di dalam air. Dengan demikian, katu penutup akan berfungsi ketika reptil ada di dalam air. Sistem pernapasan pada hewan reptil dibantu oleh gerakan rongga dada. Tidak seperti sistem pernapasan pada manusia, reptil tidak memiliki sekat diafragma dan pernapasan diatur oleh otot interkostae. Ketika otot interkostae berkontraksi, rongga dada membesar dan volume udara mengecil, dan udara masuk melalui lubang hidung, dan selanjutnya diteruskan ke laring, trakea, dan paru-paru. Materi yang terakhir yaitu tentang sistem sirkulasi atau peredaran darah. Sistem sirkulasi reptil lebih maju dibandingkan dengan katak. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan dan atrium kiri, serta sebuah sinus venosus. Antara ventrikel kanan dan kiri terdapat sekat yang belum sempurna, sehingga terjadi percampuran darah yang kaya O2 dalam ventrikel kiri dengan darah yang kaya CO2 dalam ventrikel kanan. Khusus pada jantung buaya, pada sekat antar ventrikel terdapat lubang kecil yang disebut foramen panisae yang berfungsi sebagai yang pertama memungkinkan distribusi oksigen yang cukup ke alat pencernaan. Yang kedua, memelihara keseimbangan tekanan cairan di dalam jantung pada waktu menyelam. Sistem sirkulasi darah pada reptil termasuk sistem sirkulasi darah ganda. Darah dari vena yang kaya CO2 masuk ke jantung melalui sinus venosus ke bagian atrium kanan lalu ke ventrikel kanan. Kemudian darah dipompa menuju paru-paru. Darah dari paru-paru yang kaya O2 masuk ke atrium kiri, dilanjutkan ke ventrikel kiri. Darah dari ventrikel kiri dipompa keluar melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Sekian dari hasil pembahasan saya dan terima kasih.